Selamat pagi peserta mata kuliah Integritas dan Forensik Pangan. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Untuk hari ini setelah UTS kita akan fokus pada forensik pangan. Dan untuk kuliah hari ini saya akan ditemani oleh Prof. Budi, Bu Ineke, dan juga Bu Lia. Nah, untuk pokok-pokok bahasan untuk kuliah hari ini kita akan masuk pada definisi ilmu forensik, kemudian forensik pangan, food fraud, dan authentication serta traceability. Kira-kira itu yang akan kita bahas, dan nanti tentu saja ada contoh-contoh yang akan disampaikan oleh teman-teman yang hadir di sini. Loh, kok bolak-balik ini toh? Ini baik. Ya, mungkin kalau mendengar istilah forensik itu lebih pada kasus-kasus kejahatan. Aku kok macet ya? Ini Bu, ulang lagi, tukar Ibu Ineke sana, karena kepalanya muncul dulu. Hah? Coba kalau Bu Ineke kepalanya mungkin lebih muncul. Enggak, tapi Anda kan fleksibel sapinya. Nah, kan Anda sudah Bu Anu ke sana nanti distancing ya. Oke. Ini tak operasikan Bu berarti? Oh gitu, ya sudah. Berarti dibaleni lagi. Enggak, yang slide ini aja yang depan enggak usah. Nanti dipotong. Baik. Jadi kalau kita mendengar istilah forensik itu biasanya terkait dengan kasus-kasus kejahatan. Misalnya ada orang meninggal, kemudian dilakukan uji forensik. Kenapa meninggalnya? Mungkin beberapa tahun yang lalu ada kasus orang yang keracunan kopi yang disebut kopi Mirna waktu itu kasusnya ya. Nah, itu juga dilakukan forensik. Apa sebetulnya yang menyebabkan? Apakah kopinya ataukah apa? Ternyata di situ ada sianida. Nah, itu contoh kasus untuk forensik. Jadi forensik di bidang pangan itu adalah metodologi untuk mendeteksi yang pendeteksiannya didasarkan pada ilmu dan juga teknologi pangan. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Kita lihat ya, jadi di dalam forensik pangan ini biasanya dikaitkan dengan kasus orang meninggal itu tadi. Nggak usah Bu yang itu. Sorry. Nanti ya yang itu tadi langsung ini aja ya. Sebelumnya. Bukan. Ya. Oh betul kan. Cek kan. Iya. Ya. Betul. Ya, jadi kasus forensik di bidang pangan ini bisa dikaitkan dengan kasus keracunan misalnya, keracunan bahan kimia, atau bisa juga kasus karena keracunan mikroorganisme. Barangkali dari Bu Ineke bisa memberikan satu contoh kasus yang berkaitan dengan mikroorganisme. Jadi kasus forensik yang kasusnya adalah sebetulnya ketika ditarik itu sebetulnya adalah kasus mikrobiologi misalnya begitu. Ya, mungkin ini ya E. coli yang paling banyak ya. E. coli O157H7 itu beberapa tahun yang lalu pernah kalau tidak salah di Belgia, Brussels sprout, bukan Brussels sprout tapi kecambah waktu itu. Sempat ada kasus di mana kecambah yang diproduksinya di Belgia itu kan menyebar kemana-mana, dan kemudian orang keracunan karena setelah dideteksi ditemukan E. coli beracun O157H7, dan setelah dirunut ini ternyata memang ada proses
dalam proses pembudidayaan yang tidak sesuai. Saya lupa alasannya apa, tetapi yang pastinya apa, tetapi ada proses tertentu yang melibatkan penggunaan air untuk proses pengairannya sehari-hari, itu yang kemudian tercemar oleh E. coli 157. Nah, E. coli yang spesies khusus itu tentu memberikan dampak yang sangat berbeda dalam aspek kesehatan ya Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan bedanya E. coli yang biasa dengan yang spesies khusus tersebut. Ya. Jadi memang kalau patogenik E. coli itu kan ada beberapa, tetapi yang memang paling fatal itu kalau bisa membentuk yang namanya sigatoksin. Jadi memang ada toksin yang kemudian dihasilkan selama dia melakukan generasi ya, dan ini dihasilkan oleh spesies khusus dengan tadi strain O15727 itu bisa memproduksi sigatoksin. Sedangkan jenis yang lain ada EHEC, ETEC, kemudian yang satu lupa ya. Itu juga biasanya bisa menyebabkan diare berdarah. Jadi tergantung jenis atau strain tertentu. Ya. Jadi teman-teman, kalau ada kasus yang menyebabkan orang meninggal dalam jumlah banyak, kasusnya pada makanan, maka bisa jadi itu karena mikroorganisme atau yang lain. Oke, nah di sini juga ada satu contoh kalau kita lihat dari satu artikel di Science Daily, ini publikasi tahun 2020 di bulan Februari, mengenai adanya senyawa arsen di dalam beras. Mungkin Pak Budi pernah mendengar kasus ini, Pak? Ya, itu kan gini, biasanya padi atau beras ya, itu memang berasosiasi dengan beberapa elemen ya, beberapa yang sering muncul ya, arsenik karena pencemaran, mungkin pencemaran tanahnya ya, tercemar oleh arsen. Itu juga yang paling banyak sebenarnya kadmium itu kan ya, makanya di negara-negara seperti Jepang, Korea, Taiwan fokusnya adalah kadmium di beras. Itu karena dia punya jejak industri sebelumnya, industri logam dan industri pengolahan logamnya kan sudah sangat maju sejak tahun 40-an bahkan sebelumnya ya. Mereka bisa bikin, Jepang itu bikin mobil sejak tahun 1920-an. Jadi proses akumulasi udah berlangsung, nggak bisa bersih kan, otomatis lahannya dengan perkembangan industri di tahun tadi setelah perang dunia kedua sampai hari ini masih jadi isu ya. Nah kalau arsen biasanya terkait dengan apa namanya pupuk juga, mungkin juga memang ada penggunaan senyawa-senyawa terkait dengan ya. Jadi kasus-kasus keberadaan logam berat seperti ini juga termasuk dalam ranah dari forensik pangan. Makanya di dalam forensik pangan kita sangat memerlukan yang namanya standar. Kita harus tahu standarnya. Berapa arsenik yang boleh atau masih diperbolehkan ada di dalam beras, ada di dalam berbagai produk. Jadi ketika melebihi itu berarti akan termasuk dalam kasus forensik yang bisa dipermasalahkan secara hukum. Karena senyawa-senyawa yang dimaksud itu tentu juga memberikan efek negatif ke kesehatan. Oke, ini adalah contoh kasus forensik yang lain yang berkaitan dengan anggur. Jadi anggur kalau di negara-negara Eropa, Amerika itu harganya sangat bervariasi tergantung pada kemurnian anggur tersebut dan juga berapa lama umurnya. Jadi kalau untuk pakaian misalnya itu semakin lama mungkin semakin tidak bernilai, tetapi kalau untuk anggur justru ketika umurnya semakin lama dia akan semakin memiliki nilai tinggi, jadi harganya akan semakin tinggi. Nah, di dalam kasus pemalsuan atau penipuan anggur di Italia ini ternyata tidak murni dari anggur, tetapi dibuat dengan bahan-bahan yang dipalsukan. Jadi di situ misalnya air,
kemudian ditambah dengan gula, ditambah dengan asam tartarat seperti itu, dan dimerki atau ditulis sebagai anggur. Ini termasuk kasus pemalsuan anggur yang tentu sangat merugikan bagi konsumen, karena semestinya dia mendapatkan produk fermentasi berbasis anggur, tapi ternyata hanya bahan-bahan sederhana seperti itu. Bu Lia mungkin pernah mendengar kasus untuk pemalsuan anggur? Pemalsuan anggur Atau mungkin pemalsuan madu? kalau pemalsuan madu sih pernah dengar ya Bu ya. Jadi madu itu kan kadang kalau misalnya kita beli yang asli itu ada yang pahit, ada yang tidak begitu manis, itu malah yang murni ya. Tapi kalau misalnya kita beli itu manis sekali itu, jadi kalau kita sudah pernah merasakan yang asli, kemudian kita minum yang kok manis banget, itu kadang kita juga merasa kok ini kok manis sekali. Ternyata memang ada beberapa penjual yang menambahkan gula sehingga manisnya menjadi berlebihan. Dan itu juga masuk ke adulteration, sehingga kita juga perlu adanya seperti yang Bu Nini bilang tadi, standar tertentu kandungan sukrosa atau gula tersebut di dalam madu, sehingga kalau melebihi batas tertentu ya memang itu masuk ke dalam penyakit. Kalau di kualitas lokal, kira-kira madu yang di Indonesia yang harganya relatif lebih mahal itu yang seperti apa? Barangkali ada yang tahu? Sebenarnya susah ya, kalau berdasarkan pengalaman pribadi kadang susah. Kalau dilihat dari harganya saja, itu ternyata harga juga tidak mencerminkan bahwa madu itu tidak dipalsukan. Karena saya lupa membaca atau mendengar berita di mana ada madu yang 1 liter itu dijual, 1 botol dijual ratusan ribu rupiah, tapi isinya ternyata gula semua, bahkan nggak ada madunya sama sekali. Ya, kalau bicara mengenai kekentalan, kadang juga sekarang ini banyak orang yang sangat kreatif, gula ditambah pengental itu kemudian juga menjadi madu. Padahal banyak orang memakai tolak ukur kekentalan itu untuk mendeteksi secara sederhana apakah madu itu dipalsukan atau tidak. Kan bisa pakai metode rembesan, jadi madu ditaruh di atas tisu kemudian atau kain, ya. Kalau tidak merebus berarti dia asli, kalau merebus berarti ada air dan itu berarti palsu. Tetapi ternyata kalau pengalaman saya pribadi tidak semudah itu. Kemarin misalnya saya beli madu 1 botol sekian ya, madu PT Nusantara, dijual di salah satu supermarket besar di Indonesia. Tapi ketika saya cicipi kok saya juga tidak yakin bahwa ini madu asli. Dan rasanya sangat manis, encer sekali, dan mudah larut dengan air cepat sekali. Jadi memang susah ini. Harus ada analisis tertentu ya, tools untuk mendeteksi secara spesifik menurut saya. Ya, jadi meskipun harganya tinggi, tidak dijamin juga itu tidak palsu. Ya, jadi memang untuk food forensik ini menarik teman-teman semua. Tidak hanya didasarkan pada harga suatu produk itu palsu atau tidak, tetapi juga kepandaian untuk membuat kemasan, membuat label, itu yang kemudian seringkali mengacaukan bagi konsumen untuk mengetahui ini betul asli atau tidak. Maka kemudian ada bagian dari Balai POM yang khusus untuk menangani masalah ini. Jadi mereka punya semacam orang yang ditugaskan untuk ke lapangan melihat apakah ada kasus-kasus pemalsuan atau tidak. Salah satu alumni FTP, Pak Ronald Manik, itu juga bertugas di bagian itu, ya Bu ya? Iya. Ya. Investigator di BPOM. Investigator istilahnya. Ya. Oke, ya. Jadi kalau kita ringkas untuk penipuan makanan atau sering disebut dengan food fraud ini, ada 3 strategi secara umum yang disebut dengan adulteration, sophistication, dan counterfeiting.
Jadi adulteration sendiri biasanya dikaitkan dengan menggantikan sebagian bahan dengan bahan yang lebih murah. Jadi misalnya tadi contohnya pada madu, kemudian ditambah dengan air gula. Jelas bahwa air gula lebih murah. Contoh lainnya kira-kira mungkin juga pembuatan bahan yang basisnya daging, misalnya bakso. Ternyata proporsi dagingnya mungkin hanya 20%, lainnya diganti dengan tepung, terigu, dan sebagainya. Yang itu juga masuk pada ranah adulteration, jadi pemalsuan. Kemudian untuk sophistication, ini lebih pada pemberian bahan terlarang sehingga di dalam produk pangannya tersebut menjadi tidak aman. Misalnya pada kasus penambahan pengawet formalin. Jelas formalin itu tidak boleh digunakan sebagai pengawet pangan, tidak boleh dikonsumsi. Tetapi untuk memperpanjang umur simpan kadang-kadang ditambahkan itu. Nah, itu termasuk pada bagian sophistication tersebut. Mungkin teman-teman ada yang bisa mencontohkan untuk sophistication ini? Saya nggak tahu ini masuk dalam kategori ini atau tidak. Tetapi contohnya misalnya ini tidak hanya sekedar menambahkan bahan ya Bu. Tetapi kalau pada daging itu kadang yang terjadi adalah pada saat display, terutama di supermarket. Jadi kan daging segar itu kan warnanya merah cerah gitu ya. Tapi kalau di supermarket kadang komposisi cahaya di tempat display itu bisa dimainkan. Jadi dengan pencahayaan tertentu daging yang kalau daging sudah nggak segar itu kan warnanya pucat ya, agak kecoklatan ya, sudah mulai teroksidasi pigmennya. Tetapi kemudian dengan teknik pencahayaan tertentu bisa kelihatan lebih fresh karena mungkin memakai sinar yang mungkin warnanya agak pink atau bagaimana. Nah, kalau kasus seperti ini sih menurut saya tetap bisa dimasukkan ke dalam food fraud karena dia mendisplay sengaja menata itu untuk menyamarkan sebenarnya produk yang kualitasnya sudah mungkin nggak bagus lagi. Jadi ketika dibawa pulang warnanya kok beda ketika tadi di display gitu ya kira-kira. Iya. Ya, kayak kalau kita sebenarnya di mall beli baju ketika nyoba di room fitting roomnya kan kelihatannya semua bagus, tapi ketika di rumah kok nggak sebagus tadi ya ketika dicoba. Jadi memainkan teknik pencahayaan. Kalau seperti itu kira-kira lebih tepatnya ke adulteration atau sophistication? Ya sebenarnya kalau sophistication itu menambahkan sesuatu untuk menyempurnakan. Ya misalnya kalau misalnya ya menggunakan pemurni air untuk bikin air minum dalam kemasan. Kalau adulteration kan menggunakan bahan baku, air baku yang tidak semestinya. Misalnya air yang dengan dikatakan air leden, ya, air dari PDAM yang mestinya kan air permukaan itu bisa juga itu namanya adulteration karena bahan bakunya diganti. Tapi kalau sophistication menggunakan tadi tap water tapi ditambahkan pemurni, pencernih, itu termasuk namanya sophistication sehingga bahan kelihatan lebih bersih. Jadi kalau kayak minyak goreng yang Pak Budi cerita kemudian di refining lagi, bleaching lagi itu sophistication, ditambahkan more bleaching agent yang mestinya sudah dipucatkan tambahin lagi. Itu aja. Berarti pada kasus daging ini ketika hanya diberi permainan cahaya sehingga dia tampak lebih bagus, itu mungkin lebih cocoknya ke sophistication karena tidak ada penambahan apapun sebetulnya. Iya, tapi kan dia intinya kan menambahkan secara eksternal. Itu sering dilakukan. Contoh ya sophistication ini buah. Contoh yang paling jelas, buah yang mestinya sudah kadaluarsa, mereka bisa melakukan sophistication dengan menambahkan pickle, tambah gula, tambah itu, kemudian dipotong, dicampur, misalnya jadi ini kayak salad buah. Kalau buah diberi larutan garam atau larutan gula itu memang lebih shiny sampai tingkat tertentu loh setelah dikemas. Ini cara buah kemas, ya kan? Sehingga kita tidak melihat karena bagian yang buruk sudah disingkirkan. Ditambahkan
memunculkan kayak ada freshness, tadi intinya tuh freshness banyak dilakukan. Sayur, display sayuran disemproti, ya itu belum sampai level bahaya, tapi ada usaha untuk sofistikasi. Gincu lah kira-kira ditambahkan gincu, ya termasuk semangka diberi pewarna itu sebenarnya gincu. Yang disontek itu ya Pak ya, disontek dengan pewarna. Ya durian dibuat lebih kuning, itu ada baik, tapi eksternal loh, ini bukan dari melalui penanaman ya. Ya, jadi direndam atau disemprot begitu ya. Banyak lakukan seperti itu banyak. Oke. Berarti termasuk ini ya, misalnya kalau produk-produk sayuran kemangi misalnya yang sebelum di display kemudian untuk menghindari serangga begitu supaya agak lama semprot pestisida dulu, apakah ini juga masuk ke situ Pak? Nah kalau itu sudah melanggar ya kalau itu ya. Ya tapi memang tidak masuk dalam ration, bisa masuk di situ. Misalnya cabai yang mau dikirim nanti malam disemprot dulu supaya besok sampai tetap segar. Sebenarnya sophistication yang paling gampang adalah satu warna makanan itu sophistication, menambahkan warna makanan yang terlarang ya. Warna tekstil itu sophistication. Jadi ada penambahan dari eksternal untuk memperbaiki karakter, memperbaiki appearance dan penambahan. Oke. Nah yang ketiga itu yang counterfeiting, itu penggantian produk makanan yang serupa tetapi dengan harga yang lebih murah. Jadi misalnya mencampur beberapa jenis madu karena ada madu yang kualitasnya tinggi atau dianggap mahal, kemudian dicampur dengan yang lebih murah, itu masuknya adalah counterfeiting. Jadi mengganti sebagian, kira-kira seperti itu. Jadi ini 3 contoh pengelompokan dalam kasus pemalsuan atau penipuan makanan. Baik, yang berikutnya, nah ini bisa digambarkan satu contoh untuk melihat mana yang otentik. Ini tidak mudah. Permasalahannya adalah kita harus mengecek sebetulnya komposisi di dalamnya. Tidak bisa hanya kita melihat apakah labelnya betul atau tidak, karena isinya bisa saja sangat berbeda. Autentifikasi ini sangat banyak kasusnya, tidak hanya pada minuman contohnya seperti di sini, tapi hampir semua produk pangan yang dikemas itu bisa dilakukan kejahatan di situ. Mana yang otentik, mana yang tidak. Oke, berikutnya Bu. Nah, untuk bisa mengetahui apakah di dalam produk pangan tersebut ada senyawa yang berbahaya atau tidak, maka perlu dilakukan yang namanya traceability. Jadi harus dilacak dari yang sudah dipasarkan untuk bisa mengetahui apakah bahan bakunya betul-betul baik, apakah diproses dengan cara yang baik. Itu semuanya disebut dengan keterlacakan. Jadi mulai bahan baku, proses, sampai dengan produk akhirnya, itu yang dimaksud dengan keterlacakan. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan di sini terkait dengan keterlacakan. Ya, keterlacakan itu makin hari makin penting ya. Sekarang misalnya ternak di Indonesia itu harus punya nomor induk veteriner. Jadi kita sudah tidak lagi kalah dari negara-negara lain idealnya nanti ya. Jadi kalau Anda beli daging misalnya di Belgia itu Anda tahu persis ini dari peternakan mana dan sapi yang mana ya. Itu kelihatan. Bahkan ada di Eropa EU ada yang namanya paspor untuk sapi ya, cattle paspor. Jadi jelas ID-nya. Di Indonesia sekarang sudah ada. Jadi sudah ada yang namanya nomor induk veteriner, itu ketahuan sapi yang mana, dipotong di mana. Ketika kita beli daging kita tahu. Hanya sayangnya ini belum dipasang barcode-nya. Kalau di Eropa itu tinggal di scan barcode-nya, ketahuan. Oh ini peternaknya Pak John, ya dipotong
tanggal berapa, dulu diternak sejak tanggal berapa sampai berapa. Itu menarik sekali. Penting ini sebenarnya. Kalau ada kejadian, saya kira penting. Tapi untuk produk pangan, supaya jangan salah ya, untuk produk pangan yang namanya packaged food, ya, makanan yang dikemas di Indonesia itu sudah sangat terlacak karena ada nomor batch, tanggal produksi, sehingga itu kan salah satu cara melacak sebenarnya. Tanggal produksinya tahu, nomor batch-nya tahu, siapa yang bertanggung jawab pada saat itu, supervisornya, maka harus masuk dalam dokumentasi ACCP. Siapa supervisor saat itu, operatornya siapa, manager on duty-nya siapa, jadi tahu. Jadi ada mie instan misalnya warnanya kok nggak kuning, itu harus bisa dilacak kan. Pelacakan jadi penting. Kalau tidak kan kita tidak tahu siapa yang paling bertanggung jawab. Ya kan? Jadi barcode-nya itu yang bentuknya seperti garis-garis itu ya Pak ya? Ya, kalau untuk produk segar sih kayaknya sudah mulai beberapa ada ya Pak ya di Indonesia. Tapi yang jelas ini sangat penting ketika nanti ada kasus, misalnya beberapa tahun lalu ya 3 tahun lalu kasus telur dan produk-produk telur itu sempat terkontaminasi dengan insektisida yang namanya fipronil. Jadi secara tidak sengaja, fipronil ini kan untuk membersihkan kandang, untuk membasmi kutu. Tetapi disemprotkan di kandang itu boleh ya. Tetapi kemudian dia sampai ke telurnya, ke produknya. Padahal produk ini dari Belgia, Belanda, kemudian nyebar tidak hanya di Eropa, tapi bahkan sampai masuk ke Asia. Nah, oleh EFSA waktu itu, European Food Standard Agency, ini kemudian ditarik semua produk-produknya, termasuk tidak hanya telur segar, telur bubuk ya, kemudian beberapa produk bakery yang memang mengandung telur yang berasal dari peternakan itu bisa dilakukan dengan cukup cepat. Kalau kita lihat dalam waktu beberapa minggu itu produk sudah ditarik semua. Jadi keterlacakannya dari situ. Kalau untuk buah itu sertifikasi itu termasuk untuk keterlacakan atau enggak ya Pak ya? Oh enggak, itu beda. Kalau keterlacakan itu kan ada semacam apa namanya, keterlacakan itu kan kalau terjadi kasus di hilir, dia tahu hulunya, ya kan? Ya. Tapi kalau sertifikasi itu melihatnya dibalik. Ketika ada produk di hilir, kita tahu. Jadi sebelum dikonsumsi kita tahu prosesnya. Jadi mulainya kalau yang terlacakan itu saya sebut backward movement, ya backward. Sedangkan kalau sertifikasi itu sebenarnya forward. Untuk meyakinkan bahwa sebelum makan pasti sudah aman. Jadi bukan ditarik dulu. Maka kalau di Indonesia saya kebetulan lumayan aktif di bidang itu ya. Saya salah satu asesornya untuk tanaman segar kalau Jawa Tengah. Itu melihatnya mulai dari sertifikat kebun, jadi tahu siapa yang punya kebunnya. Tetap ada unsur itu juga. Sertifikat kebunnya itu harus terregistrasi. Kemudian yang kedua GAP, Good Agricultural Practices. Pakai pestisida boleh, tapi yang aman, dosisnya aman. Kemudian jadi 2 ini, baru ketiga bicara tentang produknya. Baru produknya bisa disertifikasi. Jadi in order to certify the fresh product produce ya, we have to make sure that the land and the practice meet certain standard. Jadi lahan, cara budidaya, produk, terus baru keluar prima 3 yang paling rendah. Itu artinya sayur dan buah aman. Kemudian kalau aman dan bermutu, gitu, rasanya enak, tebal daging buahnya, penampilannya indah, itu namanya prima 2. Kalau prima 1 itu seperti 2 tadi, tapi bisa dijual ke pasar memenuhi standar internasional. Misalnya salak bisa diekspor ke Cina, ke Singapura, dan itu bisa sampai prima 1. Tapi kenyataannya prima 3 aja dibeli untuk produk-produk eksotik kayak manggis, salak. Ya, saya kira sebagai konsumen nanti mahasiswa juga perlu itu kritis kalau beli sayur atau buah, cari yang prima sertifikasi. Yang sudah mendapatkan sertifikasi. Karena semakin banyak sertifikasi, saya dapat banyak pekerjaan. Salah satu promosi. Ya, tapi
Ya silakan Bu Lia. Yang tadi Bu Riti sebutkan, berarti kalau misalnya dengan penambahan etilen begitu itu masuk ke traceability-nya juga atau tidak ya, kira-kira maksudnya kan supaya buah jadi lebih matang, kemudian manis lebih cepat matang, kemudian mereka langsung stok ke konsumen. Nah begitu, apakah itu juga masuk ke terlacakan juga ya? Tergantung. Jadi kalau etilinnya, etilen itu ada dosisnya juga, ada dosis idealnya. Jadi idealnya memang setiap aplikator karbit ya, etilen itu ya mesti punya report. Tapi ya dengan sangat menyesal saya kira Indonesia belum sampai ke situ. Ya tapi kalau nanti pada level industri, misalnya ini ada industri mangga, gitu, betul-betul menyimpan dan mempersiapkan mangga untuk dijual sebagai buah segar, dan dia kemudian mengaplikasikan etilen untuk mengatur kapan masaknya, itu mestinya terreport, harus terreport. Kalau mengikuti skema CCP itu pasti terreport. Jadi keterlacakan itu lebih pada pendokumentasian setiap tahapan itu harus jelas, lengkap, sehingga bila terjadi sesuatu bisa dilacak balik. Jadi jelas ininya. Jadi makin dari waktu ke waktu memang ini salah satu yang ideal terlacakan ya. Ini sebenarnya sama dengan kasus yang sedang menimpa kita sekarang COVID. Makanya kan selalu ada ya kan, trace dulu ya, trace, test, kemudian ada isolation ya, dari kayak itu. Karena kalau nggak pernah di trace ya nggak ketemu. Nah tentang sertifikasi ini menarik juga Bu. Sekarang itu yang menjadi tugas dari pemerintah provinsi itu adalah, dan pemerintah kota sebenarnya sekarang adalah sertifikasi untuk pangan segar asal tanaman. Tanaman, PSAT ya Pak ya. PSAT ini dengan sendirinya juga tidak langsung ya, itu menyangkut traceability karena sama. Siapa pengolahnya, siapa pemasoknya, bagaimana kondisi tempat pengolahannya, gudangnya seperti apa, kemudian kemasannya, merek itu harus ada alamat, labelingnya. Jadi sebenarnya memang pangan karena prinsip from land to mouth itu ya memang harus tahu mau sebelum masuk mulut ini landnya mana, landnya mana. Kalau menggunakan bahan bakunya dari luar negeri pasti ada ya certificate of origin, certificate of analysis, jadi COA, COO itu harus ada. Ya. Termasuk mungkin penggunaan bahan baku, apakah dia mengandung GMO atau tidak, itu juga masuknya di keterlacakan. Di dalam label. Ya. Dalam label. Yang repot itu kalau fraud memang. Makanya fraud ini kan, supaya fraud soal keterlacakan itu tidak terjadi, maka disyaratkan ada keterlacakan. Karena mungkin bisa juga seperti sertifikasi prima padahal dia tidak melakukan tetapi mungkin menempelkan. Kasusnya banyak lucu-lucu, saya mengalami lucu-lucu, makanya kadang-kadang satu hari kita mensertifikasi berapa itu bisa berhenti cuma berapa gitu. Jadi usulannya 10, mungkin di ACC 3. Contoh yang paling sederhana misalnya begini, dia mendapatkan PSAT untuk beras, ya kan, misalnya untuk beras. Untuk beras itu tidak boleh ada klaim beras anti diabetes, beras itu nggak boleh, beras ya beras. Tapi pinter sekali labelnya itu diubah-ubah sampai labelnya kita nggak boleh. Pokoknya kalau labelnya nggak Anda rubah kemasannya, kita tidak berikan sertifikat. Itu salah satu kasus. Kasus yang aneh lah, yang bukan aneh, terlalu kreatif kadang-kadang. Nomor PSAT-nya beras ditempel di produk tepung beras. Nah, tepung beras di perusahaan tepung beras itu ranahnya Badan POM. Jadi aneh, loh ini kok bisa nomornya PSAP barangnya tepung. Industri, bahan industri. Kadang-kadang menarik. Jadi sekarang sertifikasi makin ketat. Jadi tim kami sekarang bukan hanya ilmuwan, sekarang ada dari lembaga konsumen, ada orang dengan latar belakang hukum. Karena sangat kompleks, kita salah juga bisa dituntut. Kalau tim asesornya keliru bisa dituntut juga, melarang tapi nggak jelas. Ya, jadi untuk masalah ini forensik pangan ini
memang kemudian bukan ada irisan di situ, ada irisan bidang hukum karena terkait dengan pelanggaran, tetapi juga kita sebagai calon sarjana teknologi pangan perlu tahu prinsip-prinsip terkait dengan kejahatan-kejahatan di bidang pangan. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah awal setelah UTS hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.